Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tema 3E, subtema 4 kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait cuaca, musim, dan iklim. Di sini akan kita bahas pengertian dari ketiga istilah ini, kemudian kerjasama, kemudian teknik potong, lipat, dan sambung, dan terakhir adalah pengurangan pecahan. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Kita ketahui bersama, bumi kita bergerak mengelilingi matahari. Pergerakan ini menyebabkan perubahan musim di bumi. Perubahan musim yang terjadi tidak sama di seluruh permukaan bumi. Ada wilayah yang memiliki 2 musim, sementara di bagian lain dapat mengalami 4 musim. Nah, teman-teman, seperti pada video sebelumnya, cuaca itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat, di mana lama waktu pengamatannya dalam hitungan harian. Sehingga, jika kita ingin mengamati perubahan cuaca, maka bisa dilakukan setiap hari atau 24 jam. Kemudian musim itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang lama, di mana lama waktu pengamatannya dalam hitungan bulanan. Sehingga, jika kita ingin mengamati musim, maka bisa dilakukan pada setiap 6 bulan untuk wilayah tropis dan setiap 3 bulan untuk wilayah subtropis. Sedangkan iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama, di mana dalam waktu pengamatannya dalam hitungan tahunan. Sehingga jika kita ingin mengamati iklim, maka dibutuhkan waktu pengamatan selama 30 tahun atau lebih. Nah, teman-teman, di negara kita Indonesia terjadi 2 kali musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan negara-negara yang memiliki 2 musim disebut memiliki iklim tropis. Musim hujan biasa terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga bulan September. Selain wilayah yang beriklim tropis, ada juga wilayah yang beriklim subtropis. Wilayah tersebut akan mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Wilayah Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis dan mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pergantian musim disebabkan oleh kenampakan matahari pada setiap setengah tahun yang berubah-ubah di utara atau di selatan. Pada musim kemarau terjadi, matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Hal ini membuat bumi di sebelah utara menjadi lebih panas. Bumi di bagian selatan menjadi lebih dingin. Perbedaan ini menyebabkan tekanan udara di bagian utara menjadi lebih rendah dibandingkan bagian selatan. Maka angin mengalir dari arah selatan ke arah utara. Angin yang mengalir tidak banyak mengandung uap air dan sifatnya kering. Sedangkan pada musim hujan, matahari tampak berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Posisi ini menyebabkan tekanan udara di sebelah bagian selatan menjadi lebih rendah. Angin lalu bertiup dari arah utara ke arah selatan,
sehingga angin yang bertiup bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Seperti halnya musim, setiap daerah juga memiliki iklim yang berbeda. Seperti tampak pada gambar, daerah yang berada di sini dan di sini merupakan daerah yang beriklim subtropis. Contoh daerah tersebut adalah Jepang, Amerika, Australia, dan daerah lainnya. Lalu yang berada di tengah ini adalah daerah yang beriklim tropis. Contoh daerahnya adalah Indonesia, Brazil, dan lain sebagainya. Indonesia yang berada di wilayah iklim tropis tersebut sering terjadi beberapa bencana, seperti pada musim hujan, di mana hujan seringkali turun dengan derasnya dapat menyebabkan bencana seperti banjir, kemudian tanah longsor, serta gelombang laut yang tinggi yang sering diberitakan di televisi. Sedangkan pada musim kemarau, di mana suhu udara terasa panas, dapat menimbulkan bencana kekeringan, bencana kebakaran hutan, dan polusi udara yang selalu terjadi. Dan di antara kedua musim tersebut, terdapat musim peralihan atau musim pancaroba. Pada musim pancaroba, biasa terjadi bencana seperti angin kencang, mewabahnya penyakit demam berdarah, dan petir. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Menjaga lingkungan dapat kita lakukan untuk mengurangi akibat dari bencana yang mungkin terjadi. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan kita setiap waktu. Di samping bencana yang dapat terjadi di wilayah yang beriklim tropis, wilayah tersebut juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu wilayah dengan iklim tropis selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Meskipun pada musim hujan, wilayah Indonesia tetap mendapat sinar matahari. Keadaan ini menjadikan suhu lingkungan menjadi cukup hangat. Lalu, karena selalu mendapat sinar matahari, maka perbedaan suhu antara musim kemarau dan musim hujan tidaklah ekstrim. Berbeda dengan di negara-negara 4 musim yang dapat mengalami musim dingin yang membekukan. Kelebihan lainnya adalah tanahnya yang subur, yang menjadikan tanaman tumbuh dengan baik. Beraneka buah-buahan dapat kita nikmati sepanjang tahun seperti pisang, pepaya, jeruk, dan lain sebagainya. Ada pula buah-buahan yang dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu seperti buah rambutan, mangga, manggis, dan buah-buahan tersebut dapat diperoleh dengan harga yang murah. Kemudian, di wilayah yang beriklim tropis, tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna memiliki keanekaragaman yang banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Lingkungan yang cukup hangat itulah yang membuat hewan-hewan dengan mudah menyesuaikan diri dan mendapat sumber makanan yang berlimpah. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi, kita dapat memperhatikan tanda-tandanya dari perilaku hewan. Kok bisa? Ya, karena hewan memiliki indera perasa yang peka terhadap perubahan cuaca. Perubahan cuaca sedikit pun dapat dirasakan oleh hewan. Katak yang bersuara nyaring menandakan hujan akan turun dalam waktu yang lama. Lalu, badai biasanya juga dapat diketahui dari perilaku domba dan sapi. Di antaranya, domba-domba akan berkumpul dan berusaha untuk saling melindungi, sedangkan sapi akan banyak bergerak atau banyak makan. Sedangkan kupu-kupu yang tidak lagi bertebangan di taman menandakan akan datang angin kencang. Lalu, jika burung-burung yang terbang tinggi di udara
menandakan bahwa cuaca akan cerah. Sebaliknya, jika burung-burung terbang rendah, itu berarti akan ada cuaca buruk. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah bekerja sama sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Dalam bekerja sama, semua anggota memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang sama. Saat bekerja sama, semua akan bekerja mengerjakan tugas yang telah menjadi bagiannya. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Jika ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka kegiatan akan kacau. Dalam bekerja sama tersebut, lumrah jika terjadi perbedaan pendapat. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan bersama. Bekerja sama tidak terhalang karena segala perbedaan, keberagaman jenis kelamin, keinginan, atau asal daerah. Sebagai contoh kerjasama yang teman-teman biasa lakukan di sekolah adalah kerja kelompok, piket, dan lain sebagainya. Dan contoh kerjasama di rumah seperti kerja bakti membersihkan rumah, membantu ibu atau ayah, belajar dan bermain bersama adik, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, bahwa katak yang bersuara nyaring bisa menjadi pertanda akan turunnya hujan dalam waktu yang lama. Nah, di sini kita akan membuat boneka katak. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain kain flanel yang berwarna hijau, putih, hitam, dan pink. Lalu dakron atau kapas, lem tembak, gunting, jarum, dan benang. Juga pola yang akan dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, pola katak kita tempelkan pada 2 lapis kain flanel yang berwarna hijau. Kemudian, kita gunting mengikuti pola yang telah kita buat agar didapat bentuk yang sesuai pola. Lalu jahit bagian tepi boneka dengan menggunakan teknik tusuk veston. Seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai dijahit, sisakan sedikit bagian yang tidak dijahit untuk diisi dengan dakron sehingga boneka menjadi padat dan terlihat gemuk. Setelah badan terisi padat, jahit pada bagian lubang tempat dimasukkannya dakron tadi. Setelah pengisian dakron selesai, kita lanjutkan dengan memasang mata, mulut, dan yang lainnya seperti ini. Tempelkan menggunakan lem tembak seperti ini ya teman-teman. Dan selesai. Inilah hasilnya, boneka katak. Bagus kan? Berikutnya, yuk kita lakukan pengurangan pecahan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar penjumlahan pecahan. Caranya sama ya teman-teman. Penyebutnya harus sama. Nah, di sini soalnya 3/3 dikurang 2/3. Perhatikan gambarnya ya. Ada 3 bagian yang diwarnai dari 3 bagian seluruhnya. Dikurang dengan 2 bagian yang diwarnai dari 3 bagian keseluruhannya. Ini berarti 3 bagian yang diwarnai ini akan diambil, dikurang itu berarti diambil ya, dengan 2 bagian ini. Kita ambil potongannya. 1 kita ambil, lalu yang kedua juga kita ambil. Perhatikan sisanya. Ini sebagai hasilnya. 1 bagian, 1 potong ya. Maka 1 bagian ini bernilai 1/3.
Seperti pada penjumlahan, jika pecahan penyebutnya sama, kita juga bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 3 dikurang 2 per 3, berapa 3 dikurang 2? Ya, 1. Jadi 1 per 3. Dan 3 sebagai penyebutnya ini tidak berubah dan tidak ikut dikurang, karena itu sebagai rumahnya. Kita coba contoh berikutnya. 5 per 8 dikurang 2 per 8. Berapa hasilnya? Seperti soal sebelumnya, dikurang berarti diambil. Kita ambil berapa potong nih? Ada 5 potong yang diwarnai dari 8 keseluruhannya. Dikurang dengan 2 bagian yang diwarnai dari 8 bagian keseluruhannya. Nah, berarti kita akan mengambil 2 potong nih teman-teman. 1 dan 2. Lalu sisanya ada 3 potong. Ada 3 bagian. Berarti inilah hasilnya. 3 potong. 3 potong ini bernilai berapa ya? 3 potong ini bernilai 3 per 8. 3 yang diwarnai 8 keseluruhannya. Oke, paham ya? Atau dengan cara yang lain? Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang dengan pembilangnya kita kurangi. 5 dikurang 2 per 8. Berapa 5 dikurang 2? Iya, 3. 3 per 8. Contoh di pengurangan pecahan yang lainnya. 5 per 6 dikurang titik-titik sama dengan 1 per 6. Berapakah titik-titiknya ini? Kita coba buat gambarnya dulu ya teman-teman. 5 per 6 berarti ada 5 bagian yang diwarnai dari 6 keseluruhan. Karena ini belum diketahui, berarti gambarnya juga belum diketahui, hanya berupa 6 bagian sebagai rumahnya. Potongannya juga ada 6 potong. Lalu 1/6 berarti ada 1 bagian yang diwarnai dari 6 bagian seluruhnya. Perhatikan teman-teman, ini hasilnya 1. Berarti hasil dari pengurangan itu adalah sisa. Sisanya 1. Lalu ini ada 5 bagian yang diwarnai nih. 5 bagian ini agar sisanya 1, maka ini kita ambil 4 bagian yang diwarnai. Ya enggak? Sekarang ada 4 bagian warna yang diambil. Maka ini nilai pecahannya 4 per 6. Atau teman-teman juga bisa langsung dengan cara 5 dikurang 1, yaitu yang hasilnya 4 dan penyebutnya sama per 6. Berikutnya, soal cerita pengurangan pecahan. Contohnya, seorang anak meminum 2 per 5 bagian air di gelas. Bila sebelumnya terdapat air sebanyak 4 per 5 bagian di dalam gelas, berapa sisa air di gelas sekarang? Kita buat ilustrasinya atau gambaran dulunya ya. Seorang anak yang sedang meminum air yang ada di dalam gelas. Perhatikan, penyebutnya 5. Berarti gelas ini kita bagi menjadi 5 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Dan ini sudah terisi 4 per 5 bagian. Kemudian
Yang diminum itu adalah 2/5 bagian. Nah, setelah diminum 2/5 bagian, berarti sisanya ini. Inilah air yang masih tersisa di dalam gelas. Kita lihat ada berapa nih? 1, 2. Ada 2 bagian air yang tersisa dari 5 bagian keseluruhan gelasnya. Berarti 2/5 sisa air di dalam gelas. Yuk kita simpulkan. Jadi, sisa air di gelas sekarang adalah 2/5 bagian. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.